Dalam fisika, fluida itu dapat kita bagi menjadi dua bagian secara garis besar. Nah, pembagiannya itu seperti apa? Jadi fluida itu dapat kita bagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Apa itu fluida statis? Fluida statis itu adalah suatu lingkup dalam ilmu fisika yang dimana air ataupun zat cair yang dibahas pada fluida tersebut itu dalam keadaan diam. Nah, sedangkan untuk fluida dinamis yaitu suatu lingkup pada ilmu fisika yang dimana zat cair pada suatu keadaan itu bergerak gitu seperti itu. Nah, contohnya seperti apa kalau fluida statis airnya itu dalam wadah seperti itu. Kita bisa hitung tekanan hidrostatis dan sebagainya. Nah, karena tapi pada fluida dinamis kita bisa mengidentifikasi berbagai macam hitungan dalam ilmu fisika yang dimana air tersebut bergerak, misal seperti air dalam pipa yang bergerak, kemudian sembur dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis. Nah, untuk fluida statis, teman-teman semua bisa melihat berbagai macam contoh soal pada video sebelumnya, yakni video yang ini. Nah, untuk video kali ini, saya akan coba membahas mengenai berbagai macam contoh soal yang berhubungan dengan fluida dinamis. Nah, untuk soal pertama, saya akan coba membahas mengenai fluida dinamis dalam lingkup ataupun percabangan mengenai debit air. Nah, untuk debit air ini merupakan suatu pembahasan yang mungkin teman-teman semua sudah ketahui bersama, yang dimana debit air tersebut sudah dibahas pada SMP dan di SD seperti itu. Nah, contoh soal pada subbab ini, yakni contoh soalnya seperti ini. Nah, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kuadrat tiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 dikali 100 dikali 10 meter kubik. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan, hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Seperti itu. Nah, berdasarkan soal, kita dapat mengidentifikasi berbagai macam informasi yang kiranya dibutuhkan untuk menghitung debit air dan untuk menghitung waktu gitu untuk mengisi bendungan sampai penuh. Nah, yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa debit air pada kasus tersebut yakni 1 meter kubik per sekon. Nah, debit ini dapat kita simbolkan sebagai Q, seperti itu. Nah, kemudian kita dapat mengetahui dimensi dari wadah ataupun dimensi dari bendungan tersebut yakni 100 dikali 100 dikali 10 meter kubik seperti itu. Nah, berdasarkan soal, kita dapat mengetahui bahwa bendungan tersebut memiliki bentuk balok gitu. Berdasarkan informasi yang ada, dalam artian kita dapat merumuskan lagi nih panjang, lebar, dan tingginya dari soal tersebut. Nah, berarti panjangnya berapa? Panjangnya adalah 100 meter, lebar yakni 100 meter juga, dan tingginya itu 10. Nah, panjang dapat kita simbolkan sebagai P, lebar dapat kita simbolkan sebagai L kecil, dan tinggi dapat kita simbolkan sebagai T kecil. Seperti itu. Nah, yang ditanyakannya itu apa? Yang ditanyakannya itu adalah waktu. Waktu apa? Waktu mengisi bendungan tersebut dari kosong sampai penuh. Seperti itu. Oke, kita jawab. Nah, jadi rumus debit air tersebut, rumus dari debit air yakni volume dibagi waktu. Nah, volume itu dapat kita simbolkan sebagai V dan waktu dapat kita simbolkan sebagai T. Seperti itu. Nah, karena kita ingin mencari waktu, kita ubah susunan dari rumus tersebut gitu. Kita pindah ruaskan waktu ke kiri dan debit ke kanan. Karena debit dan waktu itu berbanding terbalik. Nah, berarti rumusnya tersebut menjadi seperti ini. Waktu akan dapat disama dengankan menjadi volume wadah per debit air, seperti itu. Nah, waktu berarti akan sama dengan volume wadah itu dapat kita rumuskan menjadi P kali L kali T. Mengapa? Karena wadah tersebut itu memiliki bentuk balok dan volume dari balok tersebut dapat kita dapatkan dari P dikali L dikali T seperti itu. Dan debit airnya itu 1 meter kubik per sekon. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Maka P kali L kali T per 1 meter kubik per sekon. Nah, kemudian kita masukkan nilai P, L, dan T-nya. Jadi 100 dikali 100 dikali 10 per 1 meter kubik per sekon. Nah, kita kalikan 100 dikali 100 dikali 10 gitu. Menjadi 100.000 dan 1 meter kubik per sekonnya tetap karena tidak bisa dikalikan kembali gitu. Nah, dalam artian waktu untuk mengisi waduk tersebut, mengisi bendungan tersebut yakni 100.000 per 1 meter kubik per sekon. Dalam artian waktu untuk mengisi
bendungan tersebut adalah 100.000 sekon seperti itu. Nah, mungkin teman-teman semua bisa rewind terus ya kalau misalnya belum paham seperti itu. Nah, oke, kita lanjut kepada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini akan membahas mengenai persamaan kontinuitas. Nah, maksud persamaan kontinuitas itu apa sih? Jadi misal kita visualisasikan menjadi seperti ini nih. Misalnya ada suatu wadah atau suatu pipa seperti ini. Nah, di pipa tersebut gitu dialirkan air. Nah, seperti yang berada gambar, pipa tersebut memiliki bentuk yang kiri agak besar dan yang kanan agak kecil. Nah, jadi persamaan kontinuitas itu adalah Q pada ataupun Q air pada pipa yang berukuran besar itu akan sama dengan Q pada pipa yang berukuran kecil gitu. Seperti itu. Tapi dalam pipa yang sama seperti itu. Nah, itu merupakan maksud dari persamaan kontinuitas. Nah, soal kita coba masuk ke dalam soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Pada gambar di atas diketahui kecepatan fluida pada penampang besar yakni 5 meter per sekon. Jika diameter penampang besar itu 2 kali dari diameter penampang kecil. Makanya tanyakan, berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil? Seperti itu. Nah, kita identifikasi berbagai macam informasi dari soal. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bahwa penampang besar kita misalkan dengan angka 1 dan penampang kecil kita misalkan dengan angka 2. Nah, diketahui kecepatan 1 ataupun kecepatan pada penampang besar dapat kita simbolkan sebagai V1 itu memiliki nilai 5 meter per sekon. Nah, kemudian A1 itu 2 kali A2 gitu. Dalam artian besar A2 itu setengah dari A1 seperti itu. Nah, yang ditanyakannya adalah kecepatan 2 ataupun V2 seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menghitung ataupun mencari V2-nya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa persamaan kontinuitas itu merupakan persamaan Q antara pipa besar dan pipa kecil. Berarti kita dapat samakan nih, Q1 akan sama dengan Q2. Nah, rumus dari Q itu apa? Rumus dari Q itu adalah V dikali A. Nah, berarti kalau Q1 berarti V1 dikali A1. Nah, kalau Q2 berarti V2 dikali A2. Nah, kita masukkan berdasarkan soal. Kita kan mengetahui bahwa V1 itu memiliki nilai 5 dan A1 belum diketahui. Seperti itu. Nah, akan sama dengan V2. V2 belum diketahui juga dan A2 pun belum diketahui. Maka kita turunkan kembali. Nah, akan tetapi kita mengetahui bahwa A2 itu merupakan setengah. Besarnya itu setengah dari A1. Maka kita masukkan ataupun substitusikan nilai yang tadi. Berarti A5 dikali A1 akan sama dengan V2 dikali setengah dari A1. Seperti itu. Nah, karena ini berbanding lurus, maka A1 dapat kita coret gitu kan. Di kedua ruas. Dalam artian 5 akan sama dengan V2 dikali setengah atau setengah dikali V2. Nah, untuk mencari V2, kita dapat merumuskan seperti ini. V2 itu akan sama dengan 5 dikali 2. Mengapa seperti itu? Karena V2 itu berbanding lurus dengan 5. Gitu. Berarti kita bisa pindah ruaskan seperti itu. Nah, berarti dalam artian, maka kita dapat mengetahui bahwa V2 itu akan sama dengan 10 meter per sekon. Seperti itu. Jadi kecepatan air ataupun kecepatan fluida pada penampang kecil, pada pipa yang berukuran kecil itu memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini akan membahas mengenai persamaan hukum Bernoulli. Nah, jadi sebetulnya hukum Bernoulli ini merupakan hukum yang dimana banyak percabangannya. Kita dapat membahas mengenai Torricelli, membahas mengenai pesawat dan sebagainya. Jadi banyak sekali cabang-cabang mengenai ilmu fisika yang ada pada hukum Bernoulli. Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai salah satu soal yang berhubungan mengenai hukum Torricelli. Soalnya seperti apa? Soalnya seperti ini. Nah, diibaratkan ada suatu wadah seperti ini. Nah, wadah tersebut memiliki lubang. Nah, lubang tersebut memiliki ketinggian 25 cm dari tanah seperti itu. Nah, soalnya sebuah bak penampungan berisi air pada dinding. Nah, dan pada dinding tersebut terdapat lubang. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, kelajuan air gitu pada saat keluar dari lubang tersebut itu berapa gitu. Dan kita memiliki informasi bahwa percepatan gravitasi pada kasus tersebut yakni 10 meter per sekon kuadrat seperti itu.
Nah, kita identifikasi berbagai macam informasi yang kiranya dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi bahwa ketinggian gitu ya. H itu 1,5 meter dikurangi 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, mengapa? Jadi untuk hukum Torricelli ini, H itu dihitung dari permukaan air sampai lubang gitu, bukan dari tanah sampai lubang gitu. Tapi H itu dihitung dari permukaan air sampai lubang. Nah, jadi kita kurangkan gitu, 1,5 meter dikurangi 0,25 meter. Seperti itu, dalam artian H-nya itu adalah 1,25 meter, seperti itu. Nah, kita pun dapat mengetahui bahwa percepatan gravitasi pada kasus tersebut yakni 10 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya itu adalah kelajuan air saat keluar lubang, atau kita dapat simbolkan sebagai V, seperti itu. Nah, untuk hukum Torricelli ini, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. V kuadrat itu akan sama dengan 2 dikali G dikali H. Nah, ini merupakan rumus baku dari hukum Torricelli. Nah, kita tinggal masukkan nih. V-nya dicari kan. Berarti kita tinggal tulis ulang. Nah, sama dengan 2 dikali G-nya itu 10 dan H-nya 1,25. Seperti itu. Nah, 10 kali 1,25 kan 12,5. Nah, 12,5 dikali 2 berarti berapa? 25 kan. Nah, kita tinggal tulis menjadi 2. V kuadrat akan sama menjadi 25. Nah, untuk mencari V berarti kita tinggal akarkan. Berarti V kuadrat diakarkan menjadi V gitu kan, kita tulis, dan 25 diakarkan gitu. Jadi berapa? Jadi V-nya itu adalah 5, seperti itu. Jadi kecepatan air saat di lubang tersebut gitu, air yang keluar dari lubang tersebut adalah 5 meter per sekon, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman masih belum paham bisa di rewind ataupun ditanyakan ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal yang keempat mengenai venturimeter dengan manometer. Nah, jadi venturimeter itu ada dua sebetulnya. Ada venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Nah, jadi yang ada manometernya itu ada semacam pipa U gitu di bawah venturimeternya. Tapi untuk venturimeter yang tanpa manometer itu tidak ada pipa U di bawahnya. Seperti itu. Nah, kita coba masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer yang ditujukan sebagai pada gambar berikut. Nah, jadi gini, ada pipa U ya teman-teman. Jadi ada venturimeter di atasnya dan di bawahnya ada pipa U. Nah, luas penampang pipa besar adalah 5 cm kubik. Kuadrat. Sedangkan luas penampang pipa yang lebih kecil, nah, yang kanan itu 3 meter persegi gitu kan. Jika beda ketinggian Hg itu raksa, pada manometer adalah 20 cm atau kita bisa ubah menjadi 0,2 meter, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Seperti itu. Nah, kita didapatkan satu informasi bahwa G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian rho Hg itu 13.600 kg per meter kubik. Seperti itu. Oke, kita coba identifikasi berbagai macam informasi yang kiranya diperlukan untuk menyelesaikan soal. Nah, yang pertama yang diketahui yakni massa jenis minyak. Nah, kita simbolkan sebagai rho aksen ya, untuk membedakan dengan rho raksa nantinya gitu. Jadi rho aksennya itu ataupun massa jenis minyaknya itu adalah 800 kg per meter kubik. Dan massa jenis raksanya itu adalah 13.600 kg per meter kubik atau kita simbolkan sebagai rho. Nah, kita pun dapat mendapatkan berbagai macam satu informasi mengenai percepatan gravitasi. Kita simbolkan sebagai G yang memiliki nilai 10 meter per sekon persegi. Kemudian dari soal pun kita mengetahui bahwa perbedaan ketinggian Hg ataupun perbedaan ketinggian raksa pada pipa U tersebut yakni 0,2 meter atau kita simbolkan sebagai H. Nah, untuk luas penampang yang besar atau A1 kita simbolkan sebagai A1 yakni 5 cm persegi dan luas penampang kecil itu 3 cm persegi atau kita simbolkan sebagai A2. Dan yang ditanyakannya itu apa? Yang ditanyakannya itu adalah kelajuan minyak saat memasuki pipa ataupun V1. Kita simbolkan sebagai V1. Nah, cara menyelesaikannya itu seperti apa? Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, jadi
untuk mendapatkan V1 yakni 2GH dikali P atau rho minyak dikurangi rho dari raksa itu per rho dikali penampang besar per penampang kecil dikuadratkan dikurangi 1 dan semuanya diakarkan seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nih 2, G-nya 10 berarti kita masukkan 10, terus H-nya itu 0,2 kita tinggal masukkan 0,2, kemudian rho aksennya 13.600 dikurangi 800 gitu kan, seperti itu, per 800 dikali 5/3 dikuadratkan dikurangi 1, diakarkan semuanya seperti itu. Nah, kemudian kita coba kalikan berbagai macam informasinya. Nah, berarti 2 dikali 10 dikali 0,2 itu akan menghasilkan 4 hasilnya itu. Dan 13.600 dikurangi 800 itu menghasilkan 12.800. Kemudian per 800, kemudian 5 kuadrat itu akan ada 25 ya. Dan 3 kuadrat itu adalah 9. Berarti 800 dikali 25 per 9 dikurangi 1. Nah, kita fokus di yang bagian sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, bahwa karena ada 2 nol yang sama nih di baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, kita tinggal coret nih. Jadi tinggal 128 per 8 gitu seperti itu. Dan 4 bagi 8 itu bisa nih sama-sama dibagi 4 ya. Yang 4 dibagi 4 jadi habis jadi 1 dan 8 dibagi 4 itu jadi 2. Nah, kemudian kita coba operasikan gitu kan. Coba operasikan bahwa poin di atas itu menjadi 64 per 16 bagi 9. Nah, 64 itu dari mana? 64 itu dari 128 dibagi 2. Nah, 2-nya itu yang di bawah ini nih, teman-teman. Itu 126 di atas dan 2-nya di bawah ini. Jadi, 128 dibagi 2 itu jadi 64. Nah, 64 kita simpan di atas. Per 16 per 9, seperti itu. Nah, karena semuanya itu merupakan bilangan kuadrat, maka kita tinggal hilangkan akarnya menjadi 8/4/3, seperti itu. Nah, untuk menyederhanakan, kita tinggal ubah menjadi kali. Nah, ketika kali, sebagaimana yang teman-teman ketahui, tinggal dibalik. Jadi 8 dikali 3/4. Jadi dari 8 dibagi 4/3, itu dibalik menjadi 8 dikali 3/4. Seperti itu. Nah, 8 dikali 3 hasilnya 24. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, jadi hasil dari maka kecepatan minyak ketika memasuki pipa kecil itu 6 meter per sekon, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, maaf saya menggunakan gambar untuk menjelaskannya karena tidak ada fitur untuk akar yang besar seperti ini. Jadi saya menggunakan gambar, saya tulis dulu di bagian yang lain, baru saya tulis gitu, saya copy ke presentasi ini seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh mengenai hukum atau contoh yang berhubungan dengan ventrometer dengan manometer seperti itu. Oke. Nah, jika teman-teman semua ingin tahu penjelasan tentang fluida dinamis selanjutnya, maka teman-teman harus stay tune pada channel ini. Kita akan coba bahas mengenai soal-soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan bagikan video ini seluas-luasnya agar banyak teman-teman kita di luar sana yang ingin mengetahui mengenai fluida dinamis menjadi lebih tahu gitu, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.